Ini adalah mutiara Laut Selatan, salah satu mutiara terbaik di dunia. Laut Selatan berada di Samudra Pasifik. Sejak dulu dikenal sebagai penghasil ikan dan daerah budidaya mutiara berkualitas tinggi. Dan Indonesia yang berada di wilayah ini merupakan penghasil mutiara Laut Selatan terbesar dan terbaik dunia. Bali, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Maluku hingga Papua merupakan daerah yang cocok untuk menghasilkan jenis mutiara selatan yang dicari oleh para konsumen dari seluruh dunia. Perairan Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak dulu dikenal sebagai daerah mutiara. Pantai-pantainya yang masih alami dan terjaga membuat mutiara bisa dibudidayakan dengan baik di pantai ini. Nama saya Nasrin, saya tinggal di Dusun Labuan Poh, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong Barat. Nama kelompok saya Tunas Rahayu, kelompok perikanan tangkap dan budidaya kerang mutiara. Profesi saya sebenarnya nelayan. Tetapi saat cuaca lagi memburuk, kita tidak bisa mengandalkan hanya untuk nelayan aja kan. Di samping itu kita kerja budidaya kerang mutiara. Budidaya mutiara merupakan salah satu alternatif pekerjaan yang menjanjikan bagi para nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita dulu kerja dari tahun 2008. Dari tahun 2008 kita bekerja berkelompok untuk membangun sejenis kerajinan dan budidaya kerang mutiara. Sebelumnya kita kan dulu kerja di perusahaan. Di saat dari perusahaan sudah menutup, kita tidak bisa kerja, kita berbekalkan ilmu apa yang kita dapatkan dari perusahaan. Kerang mutiara dengan nama latin Pinctada maxima ini cukup sulit didapatkan. Beruntung mereka bisa mendapatkan sumbangan bibit dari pembudidaya besar yang sudah lebih dulu beroperasi di wilayah ini. Untuk kesulitan kita di kelompok kecil, pertama dari modal usaha. Dari modal pertama, modal sarana dan prasarana, dan juga akses kita untuk mencari bibit agak berkurang. Karena kita, kalau sekarang ini kan perusahaan sudah sedikit, cuma ada berapa 1-2 perusahaan yang menawarkan kita. Itu pun perusahaan yang sudah kita kenal. Kita kadang dari perusahaan, kadang dari KKP juga kita dapat. Tidak selalu dapat, itu makanya. Itu disitulah tingkat kesulitan pembudidayanya kita. Kita kalau pembudidaya kesulitannya di dapat bibit. Kalau kita sistemnya persentasinya lari ke perusahaan dia 40%, yang 60%-nya ke kita. Selain bibit, proses menuju panen yang sangat panjang menjadi salah satu tantangan dalam budidaya mutiara. Kalau proses mutiaranya, kalau dari pembibitan turun dari laboratorium, minimal dia 1,5 tahun baru bisa OP. Kita pelihara dari kecil, dari 1 bulan sampai 1,5 tahun. Nah dari situ kita bisa OP lagi. Dari OP-nya 2 tahun baru bisa menghasilkan mutiara yang bagus. Tantangan lainnya berdatangan dari faktor alam, makanan, hingga hama yang mengancam. Untuk jenjang di budidaya, tempat pekerjaan yang agak berat pas waktu angin cuaca buruk, terus proses
alam juga yang harus perlu mendukung. Dari situ kita tahu tingkat keberhasilannya seberapa besar. Seandainya cuaca lagi buruk, tidak bersahabat, itu faktor alam lah. Kalau hama-hamanya ikan, dari serangan ikan, terus dari keong racun itu yang paling berbahaya. Hari ini, kelompok nelayan Tunas Rahayu berkesempatan untuk memanen hasil mutiara yang selama ini mereka budidayakan. Soal hasil, ya boleh dibilang ya agak kurang lumayan yang tadi itu. Kenapa juga? Karena faktor alam juga. Karena yang sekarang kita persaingan kan ada perusahaan besar, kan kita sekedar pembudidaya kecil. Akhirnya mereka perusahaan-perusahaan besar ini dia punya kerang banyak, jadi kita dapat plankton makanannya kerang itu agak sudah berkurang. Jadi hasil mutiaranya berpengaruh juga, Pak. Meskipun begitu, budidaya mutiara masih dapat menjadi pilihan alternatif bagi para nelayan untuk menambah penghasilan mereka. Kalau sekelasnya pembudidaya, ya agak untuk penunjang penghasilannya agak lumayan lah dari pendapatannya sehari-hari. Kira kalau penghitungannya, persentasenya kalau kita pembagiannya per 1 tahun itu bisa kita dapat 4-5 juta per 1 orang. 1 orang? Iya. Dari mutiaranya? Dari mutiaranya. Itu per 1 kali panen.